Kristiani ini sekarang bekerja di STAB Sailendra ya, betul ya Bu Gus? Ya, sebagai ketua kalau nggak salah ya, ketua STAB Sailendra dan juga wakil pengurus daerah Magabudi, Jawa Tengah, betul Bu Gus? Betul, betul. Karena Kemudian nggak ada untuk yang lain saja, Pak. ya, untuk riwayat pendidikannya, Bu Gus ini S1-nya dari STAB Sailendra, kemudian S2 dan S3-nya dari Universitas Kelania Sri Lanka, kemudian mendapatkan scholarship dari Buddhist Fellowship Indonesia tahun 2008 sampai dengan 2012, kemudian academic career, academic career, jadi karirnya di dalam bidang akademik, eh, beliau sebagai dosen di Buddhist Philosophy and Epidemic Studies at Sailendra Buddhist College. Ya, jadi beliau adalah dosen di bidang filsafat dan abidama di eh, STAB Sailendra. Baik, demikian profil singkat dari Ibu Kustiani. Mari kita dengarkan pemaparan Dhamma dari Ibu Kustiani. Kami persilahkan, Bu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, Rama-Ramani, saudara-saudari sedama semuanya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, baik yang ada di dalam, mungkin ini ruang Dhammasala atau serbaguna ini Pak Eko, Di serbaguna. ruang Dhammasala. Di ruang Oh, Dhammasala, di Bu. ruang Dhammasala, Ya. iya. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang ada di ruang Dhammasala, selamat malam. Dan yang Selamat spesial malam. di ruang Zoom itu ada Pak guru saya, ada Pak dosen saya. Jadi saya adalah anak didik dari Pak Pri. Beliau dulu yang mendidik saya di Sailendra. Terus setelah itu saya tinggal lungo gitu. Ternyata Pak Pri meninggalkan saya. Sampai sekarang ya memang kita jarang ketemu. Dan terima kasih malam hari ini Pak Pri juga berkenan bergabung. Nanti kalau saya ada yang kurang tepat tentu nanti Pak Pri bisa mengoreksi dan Bapak Ibu bisa mengoreksi juga karena begini tadi Pak Eko juga mari kita mendengarkan ceramah dhamma yang dapat membenarkan pemahaman kita itu wabat gitu ya. Ya maksudnya kita sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tadi saya dengar dari Pak Eko SPD-nya seminggu sekali. Tidak apa-apa. Yang penting tenanan gitu. Daripada setiap hari ke wihara, di wihara cuma ngantuk-ngantuk gitu ya. Mendingan seminggu sekali dengan niat yang full cetana seperti itu, nanti dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang dan yang penting adalah untuk dipraktikkan seperti itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai belajar Dhamma bersama-samanya. Biasanya berapa Pak Eko? 30 menit gitu ya? Boleh ya. Maksimal sampai ya 30 menit aja betul-betul. Nanti kalau kelamaan malah nggak masuk gitu ya. Oke, mohon dibantu share screen Bapak Ibu. Nah, eh, ini judulnya saya ingin mengajak Bapak Ibu diskusi tentang pikiran keseharian. Lalu dalam analisis yang berbeda, saya mencoba menggunakan analisis abidama. Walah sok gaya men abidama bukannya abidama ki jarene angel gitu kan ya. Nah, gini Bapak Ibu, tadi di profil itu saya juga malu sebetulnya ya. Opo itu so Inggris ke Inggris ternyata saya salah kirim sama Pak Eko. Mbak minta CV-nya ya teko yang ada di HP tak kirim gitu ya. Bukannya ke Inggris ya Bapak Ibu tapi salah kirim ya. Biasanya itu yang dibuat event-event atau kegiatan ya punyanya satu itu tak kirim kemana-mana. Nah kebetulan memang dulu saya di Sailendra itu dididik oleh Pak Pri dan Bapak Ibu dosen yang lain yang memang sekarang beberapa sudah sepuh, termasuk dosen abidama saya dulu itu Pak Waldiono, tapi beliau kan ya sudah sepuh, bahkan saat ini sedang sakit seperti itu. Mungkin Pak Pri juga sudah tahu bahwa Pak Waldiono sakit ya Pak Pri. Nah akhirnya kan butuh dosen pengganti abidama. Nah, sambil belajar, sambil ya memberanikan diri, akhirnya saya mengambil kesempatan ini dan saya membantu mengajar abidama. Dari tahun ke tahun, ya berarti sudah 10-an tahun ini, akhirnya saya pun juga mikir gitu. Mengapa abidama ini kadang dianggap sebagai
ajaran tuh dhuwur gitu, wangel gitu ya. Meski nek wong perumah tangga ki pancen ra cocok gitu ya sinau abidama gitu. Padahal Bapak Ibu sebetulnya tergantung dari bagaimana cara kita menyampaikan seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sebagai ya orang yang selama ini utek-utek abidama gitu ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kenal lebih dekat sama abidama. Di situ abidama dibagi dari 2 suku kata ya. Ini analisis secara etimologi seperti itu. Dari kata abi dan dama. Abi itu dari dulu, dari saya masih anak gede gitu ya, setengah tua gitu. Itu taunya abi itu adalah tinggi dan detail. Dama itu ajaran. Pitaka itu keranjang atau kelompok. Berarti kelompok ajaran yang detail tinggi gitu ya. Oh, nah, mulai malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu tidak lagi melihatnya sebagai kelompok ajaran yang tinggi. Isinya itu melulu metafisika gitu ya. Bukan. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit apa ya, menurunkan kata-katanya, narasinya sehingga kita itu memandangnya itu menjadi ajaran yang oh, itu bisa loh kita pelajari sebagai perumah tangga. Seperti itu, makanya saya ingin menawarkan bahwa abidama ini dapat dipahami juga sebagai kelompok ajaran tentang dhamma yang detail. Nah, kenapa detail? Itu ada di slide selanjutnya, Mas, tolong ya. Nah, ya ke bawah. Nah, ini. Nah, boleh boleh sampai ke bawahnya sedikit. Gini kan ada gambar di situ manusia yang dibedah gitu ya, kelihatan organ dalamnya. Ini adalah visualisasi yang ingin saya tampilkan kepada Bapak Ibu bahwa itulah kita. Manusia yang secara jasmani ada laki-laki dan perempuan, secara penampakan fisik luarnya gitu. Tetapi di dalamnya sebetulnya Bapak Ibu ada unsur-unsur yang tidak kelihatan, tapi itu sangat berpengaruh sama eksistensi dan keberlangsungan manusia itu sendiri. Dan sebetulnya tadi kan abidama itu ajaran tentang dhamma yang detail. Detailnya itu sebenarnya bahas apa toh Mbak? Nah, detailnya itu adalah mempelajari tentang jasmani dan batin manusia. Bukan mempelajari hal-hal di luar diri manusia, Bapak Ibu. Jadi abidama itu sekali lagi adalah ajaran dhamma yang detail. Detailnya tentang apa? Tentang batin dan jasmani manusia. Bukan mempelajari hal-hal di luar diri manusia itu bukan. Nah, seperti itu. Lalu slide ke bawahnya itu. Kok bisa Mbak seperti itu? Iya. Nah, biasanya kita secara umum kan kita diajari gitu ya. Apa itu batin, apa itu jasmani? Jasmani itu yang kelihatan. Nah, ini pipinya bisa ditepok-tepok. Yang suka makan bakso, yang doyan bakwan, itu jasmaninya. Dan secara analisis abidama, jasmani atau rupa, dan itu diserap jadi bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau marah-marah kadang kata rupa ini keluar. Menjadi bagaimana? Dasar rupamu, kan seperti itu. Nah, di dalam abidama, rupa jasmani kita ini ada unsur-unsur dan komponennya. Jumlahnya ada 28 unsur. Next, turun ke bawah di situ lihat sambil lihat catatan ya Bapak Ibu ya. Nah, batinnya, nah boleh kursornya digerakin juga boleh Mas, bantu saya gitu ya. Nah, batin atau nama ini Bapak Ibu, inilah yang unik. Ini tuh orang wujud, orang rupa, tapi ada kekuatannya. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, semuanya di sini pikirannya punya pikiran Bapak Ibu punya. Apalagi ya Bapak Ibu kalau dites 4.000 tambah 4.000. Tuh adik-adik yang kecil saja langsung tahu. 4.000 tambah 4.000 berapa, Dek? 8.000. Pinter. Itu contoh nyata, Dek, bahwa kita sebagai manusia ini punya pikiran untuk berpikir. Nah,
Selain itu fungsinya banyak sekali, Dek. Kalau di sekolahan pas diajari ibu guru, 5 kali 6 berapa? Oh, ada yang jawab 25 tuh. Enggak ya. 30. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik itu yang dinamakan istilahnya itu batin. Batin manusia yang bekerja. Ada nggak wujudnya? Kenapa tadi saya bilang 4.000 tambah 4.000 bisa ketemu 8.000? Ada uangnya enggak tadi? Di dalam masalah ada uang 4.000 dan 4.000 tidak ada. Itu yang dikatakan oleh guru kita bahwa batin itu memang tidak berwujud, tidak ada rupane ya, tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kita yang paling apa dari sekian ratus syair Dhammapada kan syair nomor 1. Pikiran adalah pelopor. Pikiran lah dulu ingat zaman dulu kecil nih kalau lomba Dhammapada antar kabupaten kita pasti selalu kalah sama Klaten karena Klaten yang latih Pak Eko, Pak Pri gitu ya. Yang menang tuh Mbak Kembar terus itu loh zaman saya dulu itu. Ya itu kan kita jadi apa ya? Kita jadi tahu bahwa kenapa syair Dhammapada yang pertama juga tentang pikiran dan itu dikatakan sebagai pelopor, pembentuk gitu ya. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Nah, yang unik di dalam Abhidhamma ini Bapak Ibu mulai masuk ya. Batin ini bukan segelondong. Batin ini bukan roh yang ditiupkan oleh sesosok makhluk terus nanti kalau sudah mati katanya dicabut gitu. Nah, kita bukan memakai teori itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pikiran manusia batin ya, batin manusia ini unsurnya itu ada banyak. Unsurnya itu ada 4. Ada perasaan, boleh ditunjuk ya, ada persepsi, ada sangkara atau unsur batin, atau cetasika namanya, dan ada winyana, atau cita, itu istilahnya saling apa ya, saling menggantikan, nanti butuh satu sesi kayaknya membahas winyana dan cita gitu ya. Nah, 4 unsur ini Bapak Ibu, tadi pertama apa? Perasaan, persepsi, unsur batin, kesadaran. 4 ini yang membentuk yang namanya batin. Yang tidak kelihatan tapi ada. Tidak kelihatan, bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan sak lembut-lembutnya banyu itu masih lembut kesadaran batin pikiran manusia. Seperti itu. Dan sangat sulit dibedakan mana perasaan, mana persepsi kalau sudah hidup dalam keseharian sulit sekali dibedakan. Sang Buddha sampai mengatakan, sulitnya memisahkan unsur-unsur batin ini sama seperti susahnya memisahkan air laut yang sudah bercampur di samudra, mahasamudra luas. Oh, ini dari sungai dari Yamuna. Ini dari Acirawati, ini dari Gangga. Sang Buddha sampai memberikan perumpamaan seperti itu. Saking sulitnya, termasuk dalam keseharian. Oh, ini persepsiku sedang bekerja. Aku harus pakai sampo, misalnya sebut merek enggak apa-apa ya, tapi saya enggak di-endorse nih Bapak Ibu. Misalnya zinc gitu ya. Pokoknya kalau tidak ada sampo zinc saya nggak mau mandi gitu ya. Sampai marah-marah sama istri nih. Piye tolong sampo kesenenganku zinc nek ora ana sampo zinc aku rasa mandi. Sampai kadang ada yang seperti itu dalam konteks sampo. Dalam konteks sepak bola, waduh kemarin ya saat timnas tanding sama mana, wah persepsinya main kan di situ. Harus begini, harus begini. Kita yang nonton kita sampai marah-marah sendiri. Marahin wasit lah, marahin penjaga garis kan seperti itu. Nah itu contoh saja Bapak Ibu bagaimana batin ini sangat kompleks. Dan ini dipelajari di dalam Abhidhamma. Malam hari ini hanya pengenalan seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa Abhidhamma itu mempelajarinya detail seperti itu. Rupa itu menjadi 28 unsur, batin itu unik Bapak Ibu. Batin itu dibagi menjadi cita, cetasika. Coba kursornya digerakkan ya Mas. Tadi wedana sanya sangkara itu menjadi cetasika 52. Walah apa kuwi Mbak isine nggak perlu dipikirin Bapak Ibu, yang penting kita tahu saja pokoknya unsurnya wakeh gitu ya. Lalu cita atau pikiran itu bukan hanya satu. Pokoknya pikirannya Pak Eko baik, pikirannya misalnya Mbak Yani kurang baik. Tidak bisa dilabeli seperti itu.
Karena pikiran itu banyak jenisnya dalam satu hari, pikiran itu bisa ganti, gonta, ganti, gonta, ganti. Paginya baik, wong bangun tidur sudah ada kopi hangat, pisang goreng. Siangnya marah-marah, bisa. Sorenya baik lagi. Nah, pikiran manusia itu selalu seperti itu. Silih berganti, jumlahnya secara abidama itu ada 89. Ataunya kalau dihitung lebih detail lagi itu ada 121. Kesimpulannya nggak usah diapalin Bapak Ibu. Wakeh Mbak. Pokok intinya kita paham bahwa batin itu tidak kelihatan, tidak ada rupa, tidak ada wujud, tetapi batin itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita, sangat kompleks seperti itu. Itu sampai di slide ini. Dan itu yang dipelajari di dalam Abhidhamma. Sampai di situ dulu gitu ya Bapak Bio. Oh, aku paham, paham Mbak, paham. Berarti Abhidhamma ini mau mempelajari rupaku karo batinku, Mbak. Betul, ya gitu. Mempelajari rupaku sama batinku gitu. Dan itu terdiri dari banyak sekali unsur. Lanjut. Nah, berarti inti pembahasannya seperti ini. Ditambah satu lagi unsur ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada 4. Tadi kan rupaku, rupa 28. Batinku, cetasika 52 dan cita 89. Dan yang ditambah satu unsur lagi, tujuanku, yaitu nibbana. Dalam bahasa singkat, dalam bahasa adik-adik, anak-anak gitu ya. Berarti Abhidhamma mempelajari apa? Rupaku, batinku, dan tujuanku. Wis, paham aku, paham. Ngerti Abhidhamma aku, Mbak. Betul, bagus, bagus gitu ya. Cuma seperti itu Bapak Ibu. Rupaku, batinku, dan tujuanku, itulah yang dibahas di dalam Abhidhamma. Oke, sudah tahu yang dibahas apa? Sekarang lanjut ke bawahnya. Ngicipi, kita ngicipi. Nah, sudah lanjut lagi. Nah, saya kenalkan nih. Apa itu Abhidhamma Sanggaha? Nah, Bapak Ibu, umat Buddha Indonesia untuk pemula itu sudah dimudahkan sama para sesepuh kita, pendahulu kita, khususnya Bapak Pandit J. Kaharudin. Kita berterima kasih sama beliau karena gini, kalau kita lihat struktur Tipitaka Bapak Ibu, itu kan ada Tipitaka, 3 keranjang. Keranjang pertama, Sutta Pitaka. Keranjang kedua, Winaya Pitaka. Keranjang ketiga, Abhidhamma Pitaka. Dan Abhidhamma Pitaka itu isinya 7 buku Bapak Ibu. Dhamma Sanggani, Wibangga, Datu Kata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka Patana. Nggak usah dihafal, nggak ada ujiannya gitu ya. Pokoknya kita tahu Abhidhamma itu isinya 7 buku. Tapi kita pemula perumah tangga yang pagi kerja, pulang jam 5, pulang sudah capek, masih harus beres-beres rumah, nyuci baju, persiapan masak buat besok pagi, jam 7 sudah kerja lagi. Yang ritmenya seperti itu kadang tidak punya waktu untuk mempelajari detail Abhidhamma yang 7 buku aslinya. Sama sama para bante pendahulu sebetulnya ini berawal dari abad 12, akhirnya muncul ide dari seorang biku di Myanmar abad 12, Bante Anuruddha namanya. Ini Abhidhamma nek ngene carane kira bakal dipahami umat. Mungkin ngomongnya Bante Anuruddha begitu ya. Apa meneh ini yo wong desa-desa daerah-daerah ini yo ngarit yo macul kesel ini ndak paham ini Abhidhamma nek begini carane. Bagaimana kalau tak ringkeskan gitu ya. Nah, Bante Anuruddha itu mikirnya itu untuk ngeringkes ke isine gitu. Nah, ternyata ringkesannya saja panjang. Dan ringkesannya itu dibukukan menjadi ringkasan Abhidhamma atau Abhidhammata Sanggaha. Di Indonesia, yang tadi saya sebutkan, kita belajar Abhidhamma ya kita ngicipi ringkesan ini. Yang dicikal bakali Bante Anuruddha, gruneng-gruneng kok Abhidhamma tinggi men piye nek tak ringkes ke ini, akhirnya ringkesannya ini benar keturutan jadi sebuah buku ringkasan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu, dan dulu di Indonesia itu oleh Bapak Pandit J. Kaharudin, beliau sudah almarhum.
Seperti itu. Nah, untuk pemula bolehlah kita membaca Abhidhamata Sanggaha. Piye Mbak iki bukune Klaten durung ono, kayaknya ada cuma Bapak Ibu belum nyari di perpus. Dulu buku ini dicetak banyak oleh Kementerian Agama gitu ya. Sudah, oke, aku tahu Mbak. Berarti besok nggak harus baca 7 buku dulu. Belum dulu, Abhidhamata Sangga dulu saja sudah bagus, Bapak Ibu. Gitu ya, baca ringkesannya dulu. Nah, setelah ringkesannya oke, baru nanti saya Dhamma Sanggani, Wibangga gitu ya. Dan di antara 7 buku ini sebetulnya kalau kita ngomong tentang Wihara Bodhiwangsa Klaten ada yang spesial. Sebetulnya Bodhiwangsa ini sudah melampaui ringkesan, sudah melampaui Abhidhamata Sangga. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari Wihara Bodhiwangsa telah menerjemahkan salah satu buku dari 7 buku Abhidhamma. Kira-kira namanya apa Bapak Ibu? Namanya adalah Pugala Panyati. Itu telah diterbitkan oleh Wihara Bodhiwangsa Klaten. Nanti dicari. Karena saya pun juga menemukan ternyata ada loh. Salah satu di antara 7 buku Abhidhamma Pugala Panyati, tipe-tipe manusia itu telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Bodhiwangsa Klaten. Jadi keren. Makanya Bapak Ibu di sini pas gitu ya. Dhamma-kelasnya tentang Abhidhamma gitu. Meneruskan lineage generasi leluhur gitu ya. Generasi pendahulu seperti itu. Next, lanjut Mas. Nah, kita sudah kenalan. Lalu sekarang kita icipi yuk Bapak Ibu. Kita kan sudah tahu isinya Abhidhamma. Saya ulangi lagi ya. Abhidhamma bahasa apa tadi? Rupaku, batinku, dan tujuanku. Selesai. Tidak perlu masuk ke buku Abhidhamma yang detail. Kita masuk dulu ke ringkesannya namanya Abhidhammata Sanggaha. Nah, sekarang kita ngicipi bareng-bareng isine Abhidhammata Sanggaha. Gitu. Isinya Bapak Ibu, nah yang pertama kita akan cek tuh tentang pikiran. Jadi kan ada rupaku, batinku, tujuanku. Biasanya diawali dari batinku. Dari pikiranku dulu. Pikiran manusia menurut analisis Abhidhamma seperti apa? Kira-kira pikiran keseharian kita ini apa iso Mbak? Dianalisis dari Abhidhamma. Ya memang Abhidhamma itu ngajari supaya dalam keseharian kita berpikir kita itu supaya sesuai dengan dhamma seperti itu. Makanya Abhidhammata Sanggaha itu dimulai dari pikiranku. Cita 89. Intinya begini Bapak Ibu, walah walah walah, lah itu pali kabeh Mbak. Saya wis ora kuat ngapal nonek pali itu, ndak perlu dihafalke Bapak Ibu. Saya mau berbagi resep kata kunci bahwa di dalam Abhidhammata Sanggaha, kitab ini, bukan kitab ya, ringkesan, buku ringkesan ini ngajarin kita tentang 6 tingkatan pikiran. Jadi ada 6. Pikiran manusia itu ada 6 tingkatan Bapak Ibu. Cek ya dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak Ibu nggak usah apal ke palinya. Kalau isinya nanti boleh dihitung. Kok Mbak Kuski ngomong 89 itu dari mana gitu ya. Karena nomor 1 sampai nomor 5 itu ketemunya 81. Nah, kursornya diarahkan Mas ke angka 81 tolong. Nah, ke angka 81 itu dihitung nomor 1 sampai 5. Sekarang 81 ini ditambah 8, ketemunya 89. 81 ditambah 40 ketemunya 121. Makanya istilahnya 89 atau 121. Jumlahnya nggak usah dipikirin Bapak Ibu, yang penting kita tahu Abhidhammata Sanggaha mengajari kita tentang 6 tingkatan pikiran. Kita geser ke slide bawahnya karena sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, 6 itu apa saja? Bapak Ibu, menurut Abhidhammata Sanggaha, pikiran kita itu bisa bertingkat dari 1 sampai 6. Pikiran nomor 1, pikiran paling rendah. Buruk. Aku salah cita, Bapak Ibu. Nek aku ya orang Mbak. Bojoku nek sing ngono kuwi. Kita nggak perlu nunggu orang lain ya. Kita ya memang kita akui kita punya, apalagi saya emak-emak banget gitu ya.
Pasti punya gitu ya. Pagi-pagi suruh bangun, anak suami nggak bangun-bangun, yang muncul aku salah cita gitu ya. Karpe piye gitu, bla 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 lah. Ini pagi-pagi sudah aku salah cita. Tapi Bapak Ibu tidak selamanya satu hari itu aku salah cita semua. Kita bisa punya pikiran yang nomor dua yang namanya tadi palingnya ahituka cita. Bahasa keseharian kita pikiran sing spontanitas. Kadang tuh atau tanpa pengertian di situ ya saya tuliskan seperti itu. Maksudnya gini Bapak Ibu. Kadang kita itu kewihara gitu ya. Misalnya itu ya. Malam hari ini SPD itu tidak ada niat sebetulnya. Tapi piye meneh wong dicelukono, itu wis diklakson-klakson ditunggoni meneh. Awet jam setengah 6 wis nderok di depan rumah gitu misalnya ya. Jadi ya wis lah mangkat gitu. Tapi berangkat era piri teman itu sebetulnya menjadi perbuatan baik yang dikatakan tanpa pengertian. Itu ya baik, tapi baru baik kelas 2. Istilahnya kelas 2 saja pikiran kita. Bapak Ibu ada pikiran yang lebih baik dari kelas 2. Pikiran kelas 3. Baiknya itu bukan baik dengan yang tadi hanya sekedar diajak teman, tapi ini baik maha kusala loh Bapak Ibu. Dana gitu mbok kancane tidak dana ya dana sendiri karena saya tahu yang menyelamatkan saya di kehidupan yang datang itu hanya dana saya. Yang membawa saya saat nyopir, saat kerja kemanapun ngalor ngidul itu selalu selamat, selalu bejo. Ya karma baik saya. Makanya yang lain tidak dana, dia dana sendiri. Yang lain tidak kewihara, dia kewihara sendiri. Yang lain tidak meditasi, dia meditasi sendiri. Ini pikiran jenis ketiga. Bersyukurlah jika Bapak Ibu sudah berada di level 3. Gitu ya. Wah, aku ini Mbak, jelas iki ya. Semoga gitu ya. Tapi jangan sombong Bapak Ibu. Besok istrinya masaknya terlalu asin, marah-marah. Berarti kita jatuh lagi kelas 1 kan seperti itu. Nah, gitu. Terus pikiran kelas 4 sama kelas 5 itu spesial. Orangnya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, dan bermeditasi. Meditasinya itu bukan hanya ikut retret karena diundang Pak Eko lah, Pak Eko sing sebar poster saya ya ndak enak gitu ya daripada ndak ada pesertane gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ini benar-benar meditasi dan mencapai tingkatan konsentrasi yang disebut jana. Khususnya rupa jana itu masuknya pikiran kelas 4. Semakin tekun latihan, pikirannya semakin naik, orangnya baik, tadi ya pikiran, ucapan, perbuatan baik, rajin meditasi, mencapai konsentrasi yang sangat halus. Bahkan ini arupa, objeknya itu tanpa bentuk, maka mencapai arupa jana, ini berarti pikirannya itu sudah kelas 5. Pamungkasnya Bapak Ibu dari ajaran Abhidhamma dan Cita 89121 ini, kita ini sebagai orang hidup ini diminta pikirannya naik kelas terus, syukur mencapai kelas pamungkas. Best of the best-nya gitu ya, itu kelas 6, karena pikiran ini mencapai lokutara cita. Pikiran orangnya baik ya, pikiran ucapan perbuatan baik, dan pikirannya itu mencapai tingkat kesucian. Baik sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Ini tingkat terakhir, tingkat terbaik yang sebetulnya selain kita ngejar materi, ya maksudnya apa ya, kadang duit itu nggak penting Mbak gitu ya. Tapi apa-apa butuh duit ya Mbak, jadi sangat penting sekali kata kerja seperti itu. Ya kita tidak bisa kita pungkiri, kita kan perumah tangga, kita butuh ekonomi, kita butuh bekerja, tapi karena semua materi itu kan untuk kesejahteraan rupaku gitu ya. Makanya jangan lupa kita juga harus ingat kesejahteraan batinku dan tujuanku. Maka Sang Buddha sebetulnya mengingatkan kita walaupun kita perumah tangga, kita seyogianya mencapai tingkat 6 pikirannya itu. Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu, kita telah dicontohkan oleh Anathapindika dan Wisaka. Anathapindika sebagai upasaka utama, Wisaka sebagai upasika utama, mereka pikirannya di tingkat 6 dan mereka perumah tangga dan mereka kaya dan mereka berbuat baik setiap hari. Pokoknya keren mereka itu. Gitu loh. Keren-keren ini. Wah, coba
pulang aku nanti meditasi nih, pasti nih, semoga gitu ya. Tapi gara-gara besok ada kondangan, tempat saya itu ada rewang itu apa ya, sinoman gitu loh, bantu-bantu tetangganya, layat lah, apalah, akhirnya lupa. Ya itu namanya godone orang urip ya, seperti itu. Tapi kesimpulannya Bapak Ibu dari ajaran ini, semoga kita tahu bahwa pikiran kita berkelas-kelas. Kalau pas pikirannya buruk, jangan sedih. Kita tetap bisa naik kelas di hari itu juga. Tapi besok kepleset lagi Mbak, pagi-pagi sudah marah lagi, enggak apa-apa. Karena pikiran tuh memang ada tingkat-tingkatannya. Dan kita bisa naik, turun, naik, turun, naik, turun seperti itu. Dalam rangka mencapai kelas pamungkas tingkat 6. Gitu. Itu apa ya yang bisa saya sampaikan di 6 tingkat pikiran. Semoga Bapak Ibu semangat. Semoga adik-adik juga paham. Mungkin ini terlalu, lah ini opo ini yang dibahas saya nggak ngerti. Saya kan pikirannya yang penting jajan dan sekolah gitu ya. Ya maksudnya gini adik-adik, kadang adik-adik sebel gitu ya. Pada saat sinyal wifi-nya hilang gitu. Pada saat kuotanya habis marah-marah gitu ya. Nah itu pikiran adik-adik lagi di kelas 1, nggak baik. Adik-adik harus berusaha meningkatkan pikirannya gitu ya. Gitu. Kalau pikirannya buruk terus itu tidak baik. Kita kelas 1. Nah, apa efeknya? Itu ada efeknya, adik-adik. Gitu. Bapak, Ibu, gitu ya. Next, Mas. Nah, masih. Nah, ke sini. Yang itu, buruk. Nah, karena begini adik-adik. Kenapa adik-adik tadi nggak boleh pikirannya di kelas 1? Karena Sang Buddha mengatakan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita timbun saat ini itu menjadi tiket kita ke kehidupan yang akan datang. Kalau kita pikirannya kelas 1, nah panahnya diarahkan tuh sama masnya. Tiket kita nanti terlahir di apa ya 4. Jadi kambing, jadi sapi, kerbau, kupu-kupu, atau terakhir di alam neraka, atau terakhir di alam peta, atau alam setan, atau alam asura. Jadi nggak enak kalau pikirannya itu kita pikirannya kelas 1 terus yang kita pelihara. Tiket kita buruk. Tiket kita bukan silver atau gold tiket ya. Ini tiket hitam gitu ya, black ticket. Jadinya kalau bisa jangan berlama-lama di kelas 1. Nah, pikiran kelas 2 Bapak Ibu tadi kan baik, tapi mau melok-melok gitu loh. Kewiyaren SPD karena ada Pak Eko, ada panitia gitu ya. Atau hari ini karena sudah diampiri teman gitu. Itu baik, tapi tanpa pengertian. Tiketnya apa? Tiket nanti next life kita, kehidupan yang akan datang itu manusia cacat, kalaupun jadi dewa, cuma dewa paling rendah, satu maharajika. Beda lagi kalau kita sudah kelas 3 pikirannya. Wape, api itu ya paham. Saya tidak mau cari muka dana ini gitu ya. Saya tidak mau cari muka membersihkan wihara ini, ya memang itu harus aku lakukan. Nah, pikiran-pikiran model seperti itu, tiket menjadi manusia tidak cacat dan dewa tingkat 1 atau 6. Dan kita perhatikan kita sekarang Bapak Ibu. Kita yo diberikan sehat, kita yo diberikan panjang umur, tidak cacat gitu ya. Kalau cacat tidak punya uang ya itu semua orang biasa gitu ya. Kalau tanggal tua ya itu semuanya mengalami cacat uang gitu, cacat ekonomi. Nah, artinya berarti Bapak Ibu, kita ini dulunya sudah menimbunya pikiran kelas 3. Lah mosok sekarang kita mau turun kelas kedua dan 1. Kan ya kita turun kelas gitu. Nah, itu. Itu saya kasih garis kuning. Karena kalau kita hanya sekedar terlahir sebagai manusia lagi atau surga itu belum titik aman Bapak Ibu. Itu ya masih kama bumi, itu masih tujuan rendah. Kalau bisa mbok ya, kita ini naik ke kelas warna biru. Baik meditasi, mencapai rupa jana arupa jana, sehingga tiket yang kita cetak ini, tiket Te Brahma. Nah itu saya umpamakan garis biru. Lembok syukur naik kelas lagi si Sandene gitu loh. Maksimal sekalian gitu. Sampai ke tingkat yang abu-abu, tingkat pamungkas. Karena pikiran tingkat pamungkas adalah tidak terlahir lagi.
Tapi Bapak Ibu saya mau cerita, kadang anak muda kalau sudah tingkat pamungkas gini nggak menarik katanya. Walah moh lele saya mau cek ngerasa no bidadari di surga. Wong katane nek surga itu hadiahnya 1.000 bidadari gitu ya. Perawan terus setiap hari. Ya ampun saya ini sudah kemakan ini sama teori-teori sebelah yang tidak mendidik gitu ya. Nah gitu. Jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk mencapai tingkat pamungkas Bapak Ibu. Gitu. Jadi paham, paham ya, ibu-ibu, adik-adik, jangan di tingkat satu. Adik-adik kalau tingkat satu susah. Tiket yang kita cetak itu black ticket. Nah, nanti naik gitu ya ke bronze, silver, gold gitu ya. Lalu yang tingkat pamungkas itu adalah mungkin super gold gitu ya, tidak terakhir lagi gitu. Nah, ya saya ya bisa memotivasi Bapak Ibu karena saya pun juga masih latihan juga gitu ya. Kadang di tingkat satu juga enak gitu ya, marah-marah gitu ya. Pajak naik, marah-marah. Sepak bola nasional kalah, marah-marah. Antre BBM, marah-marah. Apalagi yang bikin kita marah-marah. Pajak kendaraan ini kan naik ya. Walaupun katanya ada pemutihan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga bisa marah-marah lagi kan seperti itu. Nah, oke, sekarang boleh geser slide-nya, Mas? Nah, Bapak Ibu, saya mau ke sini. Sudah, itu tadi paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi, salah satu kita nyicipi ringkesan Abhidhamma Sangga yang diajarkan Bante Anuruddha itu ada 6 tingkat pikiran. Tentu nggak selesai malam hari ini, karena saya juga lihat waktu. Berarti kita sekarang sudah masih ada waktu ya, masih. Mau sih lanjutkan yang slide ini. Belum ngantuk, Bapak Ibu, adik-adik. Belum ya. Tapi yang mau ngantuk, Mbak, sampai ngomong baik gitu ya. Ya masih kita lanjutkan. Icip-icipnya kita lanjutkan. Tadi saya ulangi lagi. Abhidhamma. Ajaran yang detail. Ternyata detailnya bukan membahas luar diri. Tapi membahas diri kita sendiri. Rupaku, pikiranku, tujuanku. Seperti itu. Nah, tentang pikiranku dulu, Sang Buddha mengajarkan ada 6 tingkatan pikiran. Sudah, sampai di situ paham ya Bapak Ibu ya? Nah, 6 tingkatan pikiran kenapa perlu dipelajari? Karena tiketnya itu masing-masing. Tingkat satu ya black ticket, ke apa ya 4 dan seterusnya. Nah, paham? Mau saya tambahin Bapak Ibu. Dari 6 tingkatan pikiran malam hari ini, mungkin 5, maksimal 10 menit lagi, kita bedah yuk yang tingkat satu. Waduh, kenapa Mbak dibedah? Wong aku bebas dari tingkat satu gitu ya. Ya syukur. Kalau Bapak Ibu sudah terlepas dari tingkat satu, ya syukur. Kita bedah supaya kita tidak lagi tergelincir di kelas satu. Seperti itu. Nah, pikiran kelas satu tadi Bapak Ibu, namanya itu pikiran buruk, bahasa palingnya aku salah cita. Secara abidama, hitungannya itu ada 12. 12 itu bagaimana pembagiannya? Nah, 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, 2 moha mula cita. Nah, kita cek dulu nih kata per kata Bapak Ibu. Ini tuh sangat menjawani gitu ya. 8 loba mula cita. Nah, kursornya bisa dibantu diarahkan itu ya Mas ya. Loba mula cita. Loba itu apa Bapak Ibu? Tahu, adik-adik juga pasti tahu. Keserakahan, serakah gitu ya. Bahasa kerennya itu greedy gitu ya. Mula itu dari kata permulaan. Mula buko kan seperti itu orang saya bilangnya. Berarti itu akar, permulaan. Cita itu adalah pikiran, mengartikannya dari belakang. 8 loba mula cita berarti apa artinya Bapak Ibu? Pikiran yang bermula atau berakar dari keserakahan. Wah, nek aku ya jelas sudah tidak punya mbak saya ini. Kabeh tak weno tonggoku, sedulurku gitu ya. Detku, rekeningku, ATM-ku gitu ya. Kayaknya kita belum ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek. Sebetulnya Bapak Ibu, ini yang ingin saya curhatkan kepada Bapak Ibu semuanya.
Kadang kita itu loba mula cita keserakahan itu taunya itu hanya saat korupsi terjadi gitu ya. Ada kasus apa terjadi? Padahal Bapak Ibu, loba yang namanya keserakahan itu bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam keseharian kita. Di sini saya contohkan, mungkin adik-adik masih ada yang mengikuti dan belum ngantuk ya. Adik-adik kita harus waspada sama si loba ini. Namanya loba, katanya kan gitu ya, buncit perutnya itu untuk menggambarkan bahwa sifat loba ini ada loh, dekat loh dengan kita, ngintai kita. Kalau kita lengah, dia gitu, nyari kesempatan. Contohnya, kalau makan enak gitu ya, pengennya nambah terus. Padahal kan itu pindangnya cuma beli 6, satu orang jatahnya 2, makan pagi dan makan siang. Karena enak dimakan pagi semua. Terus siangnya marah-marah, nggak ada lauk lagi, marah-marah sama ibunya. Nah, misalnya pas ada lauk enak kok dihabiskan sekali, nanti makan kedua nggak ada lauk lagi, terus kita marah-marah, itu namanya loba adik-adik. Nah, terus kalau sudah kenyang nggak berhenti, gitu. Nah, saya mau nyindir ibu-ibu buat contoh nggak apa-apa ya Bu ya, gitu ya. Kita nih perempuan sudah punya baju putih yang ada broklatnya. Besok kita itu ke toko ada bordirannya yang lebih bagus. Beli enggak kalau cuma 100, 110 gitu? Beli. Itu loh, kadang itu ya lekatnya seperti itu. Coba tanya tuh Bapak Ibu, ibu-ibu yang di samping itu ya. Kira-kira sepatunya ada berapa? Tasnya ada berapa? Karena biasanya kalau bajunya pink, tasnya juga warna pink. Bajunya abu-abu, tasnya harus yang matching, warnanya ini. Nah, Bapak Ibu sekarang kita tahu ya, negara saja efisiensi, maka kita sebagai apa ya, umat berumah tangga juga harus efisiensi ini. Waisaan nggak harus baju baru ya adik-adik, ibu-ibu gitu ya. Kita pakai baju tahun kemarin asalkan masih bagus ya boleh. Nah, kadang saya mau curhat ini loh Bapak Ibu. Kadang membawa teori-teori dhamma yang ke keseharian ini loh. Ini PR kita bersama. Bapak Ibu setelah ini juga bagaimana kita sebagai orang tua membawa dhamma itu ke keseharian anak. Kadang anak itu ya, misalnya anak saya itu uang sakunya 8.000. Kalau dia cuma tak tes gitu, dia tak tambahi 2.000 mau gitu. Nah itu ada namanya loba buncit perutnya lah kita kadang itu loh. Jadi loba itu bukan sesuatu yang jauh nanti setelah gede apa bukan. Sekarang saat ini kita bisa ngajarin anak apa itu loba bahayanya gitu. Ya itu PR kita bersama Bapak Ibu. Yang kedua, apakah pikiran keseharian dan analisis abidama itu ternyata cocok gitu loh. Dosa mula cita, mengartikannya kayak tadi Bapak Ibu, pikiran yang bermula dari dosa atau kebencian. Contoh, ini orang ya, misalnya kita lagi ini sama si A si B gitu ya, dia bikin status gitu ya, itu. Terus gak ada urusannya sama kita loh, tapi kita ini kadang bisa benci sekali hanya melihat status orang. Sama orang yang tidak kita sukai hanya melihat rambutnya saja, itu belum melihat mukanya loh, rambutnya sak kelebatan saja. Kita sudah bencinya itu setengah mati gitu ya. Dan macam-macam. Itu contoh yang seperti itu dalam keseharian Bapak Ibu. Ini bapak-bapak ini biasanya bisa selek sama teman itu gara-gara pilkada, pilpres, pilbub gitu ya. Gara-gara beda pilihan. Nah, misalnya itu. Dan yang lain-lain, dan yang lain-lain. Jadi ini saya contohkan hanya yang sepele. Benci melihat status orang yang dikiranya status itu menyindir kita. Gitu. Nah, dalam kesehariannya nanti Bapak Ibu bisa cek lagi gitu ya. Termasuk sama makanan gitu loh. Bapak Ibu di sini ada yang alergi sama pare misalnya. Terus pokoknya kalau istriku masak pare mbak aku ini loh sedino itu iso nggak doyan makan gitu ya. Lihat warna pare saja. Nah misalnya. Berarti kita latih Bapak Ibu. Berarti pikiran kita diliputi kebencian. Next, icip-icipnya. Mungkin ini sudah hampir bahasan terakhir. Tentang moha mula cita 2.
bagian dari kelas 1 yang membawa kita ke apa ya 4 ke alam malam tidak bahagia. Kita artikan bersama. Berarti pikiran yang bermula dari ya ada yang mengartikan kebodohan apalah. Mbak naiki pitulas ping pitulas aku ra iso jawab ya Pak kamu bukan. Itu namanya kurang berlatih matematika. Kalau moha ini ketidaktahuan Bapak Ibu. Orangnya bisa pinter sekali, tapi misalnya ya, dia tidak percaya sama kebenaran hukum karma. Dia tidak percaya bahwa perbuatan baik itu menghasilkan akibat dan perbuatan buruk itu menghasilkan penderitaan. Itu moha. Nah, itu teori damanya seperti itu. Dalam keseharian gimana Bapak Ibu? Contoh, tadi kan saya sudah menggunakan ibu-ibu sebagai contoh. Walaupun nggak semua ibu-ibu begitu ya. Yang di jam masalah itu bagus-bagus kok Pak Eko gitu ya. Nggak pernah jajan tuh gitu ya. Nggak pernah beli baju baru. Wes, pokoknya baju dari suaminya 3 tahun lalu aja utuh dipakai itu gitu ya. Sekarang gilirannya Bapak-Bapak sebagai contoh. Moha itu nggak harus jauh nanti tinggi tentang Dhamma Catur Arya Sacani saja. Bukan. Merokok. Di semua bungkus rokok, produk Indonesia ini wajib ditulisi bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, hipertensi gitu ya. Bla 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 gitu. Bahkan gambarnya saja mengerikan gitu ya, ada leher berlubang apa-apa gitu. Tapi Bapak Ibu, masih banyak nggak orang merokok di Indonesia? Wah, ya, saya bukan menyindir gitu ya Mas. Ya ini Mbak, aku skarpe opo ini PH aku merokok gitu. Ya enggak Bapak Ibu, silakan merokok kalau memang punya uang gitu ya. Karena kalau nggak punya uang juga nggak bisa merokok. Tapi ingat Bapak Ibu, ya itu ada unsur mohanya sedikit gitu ya. Karena sudah tahu loh merokok itu menyebabkan kanker bla 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 gitu. Kok yo isek ngerokok gitu loh. Nah, contoh yang paling tepat memang seperti itu. Seperti yang lain tuh yang gampang itu pakai helm. Coba kita itu kalau cuma ke tetangga desa gitu yang tidak lewat jalur jalan raya itu pakai helm enggak? Enggak. Kenapa? Larang polisi gitu. Jadi kita pakai helm tuh bukan karena keselamatan kepala kita, hanya karena takut polisi. Nah, maksudnya kadang hal seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi moha itu ya seperti itu, seperti itu. Nah, artinya inilah yang Sang Buddha ajarkan tentang pikiran, tingkat-tingkatan pikiran, dan saya mau mengenalkan kepada Bapak Ibu malam hari ini pikiran kelas 1. Contohnya itu ada lekat dengan keseharian kita. Dan Bapak Ibu jangan jatuh lagi gitu ya. Moha, dosa, loba gitu. Oh, ternyata ini toh, koyong ini iki moha itu ya gitu loh. Sudah tahu kalau saya ini ya, misalnya ganti palak tanpa bilang istri itu tidak baik gitu ya. Tapi tetap aja ganti pelek gitu ya. Beli speaker gitu, ini sebetulnya buat bayar SPP anak, tapi lumayan lah, wong saya speaker ini juga urip sekali kok speaker merah keturutan gitu ya. Beli speaker gitu ya. Kadang kan seperti itu, Bapak Ibu. Seperti ganti mobil gitu. Lah wong yo Innovannya ya masih bagus, kenapa harus ganti yang lebih bagus lagi gitu loh. Kadang ya seperti itu. Nah, itu contoh dalam keseharian Bapak Ibu dan saya mau melihat slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini nama-nama palingnya gini. Tadi yang saya ceritakan itu ini kalau belajar lebih detail, ini saya catatkan tapi tidak untuk dibahas malam hari ini. Pokoknya kita lewatin intinya ini loh palingnya. 8 pikiran yang bermula dari keserahan itu ada tingkatannya. Intinya gampang saja. Kenapa ada 8 tingkatan? Karena Sang Buddha itu sangat detail. Kalau Bapak Ibu kita semuanya melakukan loba mula cita nomor 1 karmane wabot. Kalau nomor 8 ya lumayan. Lumayan ringan. Wah, berarti apa Mbak? Saya besok tak loba mula cita nomor 8. Ya sama saja, tetap brandnya itu tetap loba mula cita gitu ya. Turun ke bawah, dosa mula cita. Itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 itu benci dan bencinya itu karpe dewe. Artinya begini aplikasinya. Kita benci sama seseorang dan kita ngajak orang lain untuk membenci dia. Itu wabot Bapak Ibu.
provokator namanya. Beda karma nih sama orang yang nomor dua, aku benci kamu tuh karena nggak tahu yo, maaf yo. Lah dia sih bilangin aku kamu tuh katanya begini begini begini. Lah ternyata kok salah, ya sudah aku tak tidak membenci kamu lagi. Itu tipe orang nomor dua. Halo, berarti Bapak Ibu kita harus hati-hati ya. Kalau kita benci ngajak-ngajak temennya itu berarti kita nomor satu. Abot karmane Bapak Ibu. Kita namanya itu provokator gitu ya. Terus yang moha mula cita kita lihat. Moha mula cita ini tidak, yang unik ini tidak perlu diajak orang lain. Semuanya bersumber dari diri sendiri. Cuma ada yang bersekutu dengan keraguan-raguan, ada yang bersekutu dengan kegelisahan. Adik-adik di sekolah ini pas. Contohnya, jadi moha mula cita buat anak sekolah itu kalau kita di sekolah domblong, tidak memperhatikan Pak Guru, Bu Guru, ditanya 17 kali 5 enggak tahu, itulah moha mula cita. Moha mula cita hasil tidak memperhatikan Bapak Ibu Guru. Saat mengerjakan ujian misalnya, moha mulanya muncul A, B, C, D, E. Waduh, apa yo? Terus kancing baju digunakan A, B, C, D. Kok D ya? Atau dari B, A? B, C, D, E. Nah, seperti itu. Berarti moha mula cita untuk pelajar seperti itu. Maka di kelas, biar mohanya tidak muncul, kita harus fokus kepada Bapak Ibu Guru. Lanjut. Lanjut, sudah hampir slide penutup dan kita tinggal 2 menit lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini slide penutupnya ini. Tadi ada berapa kelas pikiran Bapak Ibu? 6. Kelas yang nomor 1, kelas pikiran buruk. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Dan saya mau mengingatkan Bapak Ibu sama sebuah lagu Jawa yang judulnya Buto-Buto Galak. Buto-buto galak, solahmu lunjak-lunjak, dan seterusnya lagunya seperti itu. Saya pun dulu juga tidak tahu, ini tak pikir ono buto ijo atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata lagu ini lagu pitutur luhur yang mengingatkan kita bahwa kalau kita ucapane ora karuan, perbuatane atau polanya ora karuan, pikirannya ora karuan, semuanya buruk, kita menjadi buta. Betul. Oh, ngono toh Mbak. Iya Bapak Ibu, makanya kalau kita marah-marah dikaitkan dengan teori 6 tingkat pikiran tadi. Kalau kita terus berada di kelas 1, ingat, kita menjadi buta. Nah, gitu. Itu closing jam kelas malam hari ini, mengingatkan Bapak Ibu dan ngingetin saya sendiri. Berarti besok pagi nih anak saya susah dibangunin, saya marah-marah, saya juga akan ingat. Aku koyo buta. Bapak Ibu ya, kalau pas marah-marah sama istri, aku kok marah-marah, berarti aku koyo buta. Saya berada di pikiran kelas 1. Ya, jadi kita ngono kini kita sama-sama belajar gini kok ini yuk gampang gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah itu. Yo paham aku Mbak Abidama paham. Rupaku, batinku, tujuanku. Pikiranku ono 6 tingkat. Tingkat 1 harus dihindari karena kalau urip kebanyakan di tingkat 1 saya koyok buta. Ya sudah kayak gitu Bapak Ibu gampang. Ya, tapi besok prakteknya ini loh gitu ya. Saat bayar tagihan kok bojone ralik transfer iki karepe piye to Pakmu gitu ya. Butone keluar gitu. Saat di pasar motor kita yang baru kuempling diserempet. Kalau tempat saya itu ada yang pakai bronjong itu loh Bapak Ibu apa ya? Kanan kiri itu loh. Seret gitu. Waduh lah butone keluar. Ya kadang seperti itu. Karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri, bersinggungan sama orang lain. Kalau bersinggungan dengan hal yang menyenangkan, ya kita happy-happy saja. Saat bersinggungan dengan hal yang tidak menyenangkan, kita yang harus hati-hati. Pikiran dijaga, jangan sampai jatuh ke kelas 1. Jangan sampai menjadi buta. Demikian, memang teorinya gampang, prakteknya yang sulit saya juga Bapak Ibu. Jadi ini pengingat, mari kita sama-sama berlatih meningkatkan kelas-kelas pikiran kita dan tidak menjadi manusia buta. Demikian saya kembalikan kepada panitia di Wisma Sambo di Klaten. Bapak Ibu para sesepuh yang nanti mau menambahkan atau mengoreksi juga
saya terima dan saya persilahkan. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Terima kasih, Bu Gus. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang mau bertanya? Monggo, Mas. Agak maju dikit. Oke. Jangan susah-susah ya, Mas. Ya, Tapi seputar gitu masih saya jawab lah ya. ya. Mau mau tanya cuma mau tanya cara menasihati anak biar tidak marah dan tidak takut karena di sekolah gurunya manggilnya anak kecil 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 karena bapaknya juga kecil toh, jadi biar tidak marah gimana gitu. Terus sama yang kedua, saya kan tidak pernah batasin tadi uang saku tadi, apakah itu juga salah? Tapi saya kasih nasihat, yang penting-penting aja yang dibeli gitu. Dah gitu. Ya, oke. Ini pertanyaan saya juga banget, Pak. Maksudnya kita sebagai orang tua gitu ya, mak-mak, bapak-bapak gitu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menasihati anak supaya tidak marah? Dalam banyak situasi, tadi Bapak mencontohkan termasuk contohnya saat di sekolah itu mungkin dibully, diunek ke temennya gitu ya. Kalau anak Bapak kecil, anak saya gede, Pak. Jadinya ini cerita biar Bapak Ibu nggak ngantuk gitu ya. Pernah suatu ketika dia itu pulang itu nangis gitu. Lu nopo nangis? Lah tadi kan mainan. Oh jatah liane kan main polisi sama ambulan-ambulanan gitu loh, sama dokter-dokteran. Lah wong tadi pas jatahe mati si Jatmiko itu mati, aku wes sing gotong suwe, tak rewangi tak gotong-gotong gitu ya. Bang aku mati loh, Mak. Jatahku mati loh, aku sedelo ora ono sing gotong gitu ya. Ya saya juga lihat dia bobotnya 49 kilo, temannya kecil-kecil kan. Jadi sama Pak, kebalikan situasinya. Anak Bapak kecil, anak saya gendut gitu ya. Pulang tuh nangis karena pada saat aktingnya dia mati, nggak ada yang gotong. Dia itu merasa kayak ditelantarkan gitu loh. Para polisi dan dokter tuh tidak ada yang peduli sama dia gitu. Artinya begini, Bapak Ibu. Uh, ya cara menasihatinya adalah kita harus masuk ke dunia mereka. Kayak kasus yang saya tadi ya, saya masuk ke dunia anak saya. Wah ampun, yo yaudah kasihan. Berarti kamu tadi piye rasane? Ya aku kayak merasa terlantar ngono lho, Mak. Oh, gitu. Jadi dia merasa terlantar. Terus saya malah gini, ya berarti Toda itu motivasi kamu tuh diet ngono lho. Jadi kalau kamu ringan, pas kamu acting mati banyak yang gotong gitu. Oh ya 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 gitu. Artinya gini Bapak Ibu, kalau di istilah psikologi anak kita itu harus pegang kunci. Nah kunci tiap anak itu beda-beda Bapak Ibu. Nah termasuk ini juga dalam berumah tangga kayaknya juga harus pegang kunci gitu ya. Suaminya kuncinya apa? Kopi. Ya udah kopi dulu, nanti kita ngomong pasti lancar gitu ya. Kalau Bapak pegang kunci, anak Bapak kira-kira apa gitu kata kuncinya dia? Oh, kata kuncinya sambil dipijitin gitu. Di situ Bapak harus memasukkan paham-paham dhamma dan teori-teori dhamma. Tapi satu kata kuncinya, kita harus pegang kunci anak. Dan tiap anak itu unik Bapak Ibu. Tiap anak itu beda-beda. Ada kuncinya anak itu yang makan. Sudah dikasih makan dulu, nanti dia kita kasih tahu kita apa itu manut. Beberapa anak desa saya trennya sekarang pancing Bapak Ibu. Wis pokoknya nggak diberikan pancing gitu apa mereka itu disuruh apa-apa gitu manut. Tapi nanti belikan ini ya tuh. Oke, biarkan dia mancing dan ada orang tua yang curhat sama saya juga, Pak. Gini, piye yole ini kok mancing terus lagi gitu ya atasila loh. Anaknya itu atasila Bapak Ibu, tapi mancing ini piye itu sing andani itu ya. Wis cetok-cetok ini melanggar sila pertama gitu ya. Ya makanya kita masuk. Contohnya kata kuncinya yang ini keponakan saya yang dipakai kakak sepupu saya, dia menggunakannya adalah coba dek, nek kamu mancing itu yang sakit bagian apa? Mulut. Lah nek mulutmu ya dicantol kayak ngono itu, ora loro gitu ya. Nah, dengan kata kunci, dengan logika pemikiran yang masuk ke dunia mereka. Nah, Bapak tadi kan bertanya gimana supaya anak-anak itu mudah dinasihati supaya nggak marah-marah. Kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau tadi, ya Bapak mungkin mau nanggapi.
dendam sama gurunya gitu loh. Oh, gitu ya. Oh, paham, Pak. Ini biar supaya nggak dendam sama gurunya gitu. Ya, kita harus nyari ini perumpamaan kata kunci yang tepat. Kalau dikatain orang itu saya ingat cerita ini. Mungkin Bapak Ibu selepas ini kan, ini dari saya ya, selepas ini nanti Pak Eko siapa-siapa yang lain bisa bisa saling curhat. Saya ingat ini, siapa tahu ini cocok, ini menjadi kata kunci anak Bapak gitu ya. Dek, Sang Buddha atau siapapun tokoh yang dia sukai gitu ya, itu ngajarin bahwa kalau kita meludah dan meludahnya ke atas, gitu ya, itu ternyata yang kena itu wajahnya sendiri loh, Dik. Dan nek kamu dikatain gurumu kamu itu kecil, kamu itu cungkring, yo ndak apa-apa toh wong kamu ndak kecil, ndak cungkring, cuma belum gede, wong belum waktunya gede gitu ya. Berarti kata-kata itu untuk siapa, Dek? Ya untuk Pak Guru, Pak. Nah, betul. Semangat lagi, nggak usah begitu dipedulikan. Nah, mungkin. Intinya saya kembali ke, kita harus mencari kata kunci anak, kita harus kembali ke dunia anak. Coba Bapak tanya, apa yang ada di persepsi anak Bapak terhadap gurunya. Nah, baru itu yang kita olah. Dan ini menjadi, Pak Eko, ini PR kita. Bagaimana Maga Budi itu seharusnya hadir memberikan konseling kepada orang tua seperti ini. Karena ya butuh butuh partner curhat, Pak. Betul, Pak. Saya salut penjaringan berani bertanya. Dan kadang Bapak Ibu, anak itu bisa marah sama hal-hal lain. Anak-anak yang sudah kecanduan HP itu orang tua juga pusing bagaimana cara mengatasinya. Dan inilah bagaimana rohaniawan wihara ya, saya dan Pak E, kalau Pak E lagi-lagi kita ini Pak, PR-nya ini banyak sekali PR yang harus kita kerjakan ini. Menghadirkan eh, wihara itu menjadi tempat curhat. Ya ini memang ya PR kita bersama. Dan Bapak terima kasih telah curhat ini mengingatkan kita. Itu karena ini nggak ada satu jawaban kunci, Pak pakai cara ini tak jamin anak Bapak nggak bisa. Kata kunci tiap anak berbeda. Kita harus masuk ke dunia mereka dulu, kita korek dulu apa persepsi anak terhadap gurunya, baru itu yang kita fikskan, kita benarkan. Ya ibaratnya dandani mobil lah Bapak Ibu, lah wong rong ngerti ini sing rusak busine apa reme bocor atau oline kurang lah kita nggak tahu gitu. Dan ini yang penting. Monggo Bodi Wangsa Pak Eko buka kursus konseling gitu ya. Khusus parenting anak lewat WA gitu ya. Curhat itu penting sekali. Pertanyaan yang kedua dari Bapak, perlu nggak membatasi uang saku anak? Saya ngomong jujur apa adanya ya Pak ya, perlu. Sekaya-kayanya kita wajib memberi latihan tanggung jawab kepada anak. Dan itu yang sangat kurang di Indonesia, termasuk saya dan teman-teman saya yang tergolong emak-emak muda ini. Pokoknya kadang tuh gini, pokoknya ya seminggu kita tak kei semene, cukup ra cukup semene. Ada model orang tua yang seperti itu. Ada model orang tua lost doll gitu ya. Kebutuhanmu apa? Yang penting secukupmu. Seminggu tak kasih 1 juta lah. Wong SD kok dikasih 1 juta lah kebanyakan gitu. Nah gini Bapak, kita ngomong ke mengapa penting membatasi. Satu, melatih tanggung jawab mereka karena tanggung jawab itu penting. Kedua, kita latihan untuk ngerem tingkat keserakahan mereka. Karena kalau tidak direm itu jajan itu bisa terus. Bapak Ibu, seperti itu. Saran saya lebih baik dibatasi pakai perjanjian sehari mau berapa. Kalau kamu misalnya budgetnya 10.000, kalau kamu sisa itu hakmu, boleh kamu tabung. Nanti kita cek akhir minggu dia bisa nabung berapa. Dan ini juga sekaligus mengingatkan, Klaten ini dari dulu kan mimpinya ada, Magabdi sudah ada, Patria sudah terbentuk, Wandania belum ada, mari ibu-ibu, Wandaninya kita bentuk gitu ya. Nah pengurusnya Rano Mbak, lah itu di belakang itu bisa jadi pengurus semua, ya memang harus ada yang ngalahi gitu ya. Itu juga bagian dari pengorbanan gitu ya. Nanti untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, karena di Wandani pun sekarang juga istilahnya dibutuhkan banyak sekali kegiatan. Kadang Bapak Ibu, kita itu melihat banyak sekali orang tua yang membiarkan anaknya itu tidak mencuci baju mereka sendiri. Bahkan sampai kelas 6 SD loh Raiso nyuci Bapak Ibu. Kira-kira salahnya siapa? Bukan salah anak, tetapi salah pola asuh kita.
Nah, itu dari pertanyaan Bapak sambil mengorek borok organisasi kita sendiri gitu ya, bahwa ya memang masih banyak hal yang harus kita lakukan. Makanya kalau kadang melihat YouTube gitu ya, anak-anak di negara X, B, C, D gitu ya. Oh, mereka ke sekolahnya jalan kaki, rapi, bagus. Di sekolah itu makannya sudah pakai bekal sendiri, alat makan sendiri, rapi gitu kita juga pengen. Bukan berarti saya mendukung salah satu gubernur yang mencanangkan gerakan jalan kaki ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu juga mungkin belum tepat ya kalau jaraknya 10 kilo itu sampai apa sampai di sekolah sudah lemes anaknya. Saya nggak tahu di chat ada itu bisa tolong dibacakan Mas Admin atau saya baca sendiri oh masih bisa. Saya sepakat Bu Kustiani, 2 minggu lalu saya berkunjung ke salah satu rumah ibadah di Sleman, GKI Gejayan. Di sana ada tim konseling dan pelayanan konseling, tidak hanya untuk umat Kristiani, tapi untuk umum. Semoga wihara-wihara kita juga bisa seperti itu, sadu, sadu, sadu. Dan ya itulah PR-nya. Bahkan bukan hanya konseling itu ya anak ya, konseling nikah itu juga penting. Kadang orang nikah zaman sekarang itu langsung kaget loh Bapak Ibu. Bukan kaget apanya ya, kaget kebutuhannya loh. Kok ternyata nikah ora penak gitu ya. Selain kaget kebutuhannya, kaget sama perilaku pasangan. Dulu pulang malam, jam 1, jam 2 tidak diurusin. Sekarang diomelin, DWA, di miss call itu perubahan pola hidup itu bagi pasangan baru itu juga membutuhkan konseling khusus. Jadi terima kasih dan chatnya. Ingat dosa organisasi yang harus dipenuhi ternyata masih banyak sekali. Kalau ceramah-ceramah begini gampang, tapi menyediakan konseling itu yang susah. Konseling pernikahan, konseling parenting itu susah. Dan sekali lagi semoga Bapak terjawab ya Pak ya. Saya tidak menjanjikan jawaban yang pasti karena ibaratnya dari mobil Pak. Kita harus tahu kata kunci, kita harus tahu pikiran anak seperti apa, baru kita masuk dan menyelam untuk memfikskan pikiran anak seperti itu. Jadi gejalanya apa baru kita kasih resepnya gitu. Ya, Mohon maaf terima jika kasih. tidak menjawab dan tidak memuaskan. Ya, terima kasih. Ya, ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang di sini? Ada yang mau bertanya? Adik-adik ada yang mau tanya, adik-adik? Gini pertanyaannya, Pak Eko kapan selesainya gitu ya? Tapi adik-adik tahu ya, kalau adik-adik pas adik-adik marah sama ibunya, pas kuotanya habis, adik-adik menjadi seperti buto. Oh, tahu buto. Adik-adik pas nggak nyuci baju sendiri itu juga seperti buto. Hmm. Nah, ingat ya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh jajan banyak-banyak gitu. Itu kita manusia kelas 1, kita seperti buto. Di sekolah ngantuk juga seperti buto. Di sekolah nggak boleh ngantuk. Harus mendengarkan Bapak Ibu gurunya. Gitu. Dan Pak Eko, jangan hanya dibuka pertanyaan, tapi mungkin ada komentar atau kita sharing berbagi, monggo silahkan. Pertanyaan dulu mungkin Mbak Bugos. Ya, Oh, Mbak Nana, jadi. monggo. Waktu maju mohon Mbak. Halo. Nama budaya Mbak Gusti, selamat malam. Nggih, selamat malam, nama Ya. budaya. eh jadi saya mau nanya terkait dengan keserakahan tadi ya. Sampai di batas mana kita harus menyadari adanya keserakahan itu. Karena kalau misalnya kita sebagai perumah tangga, katakanlah misalnya anak-anak masih sekolah, kemudian mereka pengen mendapatkan nilai yang lebih baik. Sebenarnya kan itu bisa jadi motivasi yang baik. Tetapi apakah sampai batas mana itu menjadi keserakahan? Sama dengan mungkin kita yang bekerja pengen pindah kerjaan karena gajinya lebih besar misalnya atau benefitnya lebih banyak gitu kan, itu sesuatu yang sebetulnya sangat wajar. Nah, sampai di batas mana kita bisa menyadari bahwa ini menjadi keserakahan gitu. Terima Ya, kasih, Mbak. ya. Terima kasih pertanyaannya dan ini juga karena kita perumah tangga ya Bapak Ibu ya. Ini juga harus kita luruskan bersama-sama jangan sampai konsep keserakahan ini akhirnya
mengkader umat Buddha ini menjadi tidak kaya. Itu nggak boleh. Nah, kata kunci di pertanyaan Ibu adalah istilah kerennya, kita tahu istilah need sama want. Jadi istilahnya itu adalah kebutuhan dan keinginan. Misalnya yang pertama, kalau anak itu dapat nilai 10, itu kebutuhan masih di batas wajar kebutuhan sebagai pelajar kan? Ya itu masih bisa. Kecuali kok pengen nilai 20. Nah, itu masalah gitu ya. Karena 20 itu kan itu nilai hampir paling bawah gitu ya. Selagi mereka bercita-cita mendapatkan nilai 10 atau 100, yes, itu enggak apa-apa. Itu baik, itu tidak ada kaitannya sama keserakahan. Karena kita punya unsur ajaran yang lain. Kan ini baru sesi 1, Bu. Nanti ada cetasika yang namanya unsur wirya. Itu ya, wirya itu penting. Dan ini kita sudah sampai ibaratnya kita sudah pertemuan 5 gitu ya, cetasika 52 nih Pak Eko gitu ya. Karena di cetasika 52 itu ada unsur yang penting, yaitu wirya. Jadi kita memang harus tahu istilahnya gini, istilah bahasa kerennya itu kontekstual. Empan nganggo papan. Jadi jangan sampai keserakahan ini dijadikan kambing hitam untuk kita tidak kaya dan kita tidak belajar. Walah Mbak, saya itu tidak kerja sudah seminggu lah, kenapa? Saya takut serakah. Walah Bapak Ibu, itu orang kontekstual itu ajarannya ini. Ini tuh Bapak Ibu bukan tidak mengembangkan loba ya, tapi tinamida. Males gitu ya. Wegah seperti itu. Nah itu. Terus ke pertanyaan Ibu yang kedua, kalau saya pindah kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, itu keserakahan apa tidak? Tidak, selama itu memang masih dalam batas kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan. Kecuali saya mau pindah kerja, Mbak, ini kantor baru, adminnya baru, nih aku ngapusi di kantor baru, kira konangan. Nah itu beda. Itu beda lagi motivasinya. Jadi Bapak Ibu ini juga mengingatkan kita, bagaimana kita itu harus benar-benar kontekstual. Ini loh, pas. Kan ajaran Sang Buddha itu ibaratnya resep-resep gitu ya. Lah ini diare minumnya parame kan ya ndak cocok gitu loh, ndak gatuk gitu loh ya. Lah ini saatnya mengaplikasikan wirya, ya aplikasikan. Kerja Bapak Ibu, kerja, bangun pagi gitu ya. Umat Buddha jangan bangun siang gitu ya. Umat Buddha itu kaya. Karena lah ini saya mau curhat ya Ibu ya tentang ini ya. Sang Buddha itu kan mengajarkan ekonomi itu 25% untuk kebutuhan, 50% untuk modal, 25% lagi untuk dana dan sosial. Dan kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi modern, miskin, rentan miskin gitu ya, menengah atas dan atas, kan ada 5 tingkatan. Ternyata ekonomi Sang Buddha itu hanya cocok untuk kelas menengah dan atas. Teori ekonomi Sang Buddha sangat tidak cocok untuk kelas ekonomi miskin, rentan miskin, dan menengah ke bawah. Ternyata Bapak Ibu, Sang Buddha itu secara tidak langsung ngajarin kita, ya harus kaya. Kalau tidak kaya, teori ekonomi Sang Buddha yang harus sama jiwikata dan lain-lain itu nggak bisa dilakukan. Jadi ke pertanyaan Ibu, batasannya orang itu memang beda-beda ya. Keserakahan levelnya di tiap orang beda-beda. Contohnya, kita anggap saja misalnya yang saya tahu gitu ya. Misalnya pebisnis yang saya tahu ya, misalnya Ibu Sosro saja. Nah, Ibu Sosro kok disuruh pendapatannya misalnya 10 juta kayak kita-kita ini gitu ya. Ya apa ya mungkin, ya tidak mungkin untuk bayar karyawan saja sekian miliar. Jadi tahu ya, kebutuhan tiap orang itu beda. Kalau kita ya 10 juta itu sudah berlebih. Bagi orang lain 5 juta sudah berlebih dengan kemampuan dia seperti itu. Jadi lagi-lagi memang keserakahan itu ukurannya beda-beda dan yang mengukur adalah kualitas batinnya masing-masing. Apakah ini keinginan ataukah ini masih sebatas kebutuhan? Kalau baju baru benar-benar butuh silahkan beli. Jangan sepulang ini terus nggak beli baju baru, jangan. Kalau memang sudah sobek-sobek, jangan malu-maluin suami, Bu, silakan beli.
apalagi ya mau waisakan gitu. Tapi kalau sudah punya baju putih 5, bordirannya masih bagus-bagus, ibu pengen beli lagi hanya karena ini motif terbaru, berarti itu keinginan, itu keserakahan. Mungkin gitu, Bu. Dan tidak ada takaran pasti di setiap orang. Kualitas batinlah yang tahu apakah saya butuh atau saya hanya sekedar ingin. Itu kan teori lama yang sudah disampaikan banyak orang ya. Dan itu memang betul. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mudah enggak? Tidak. Saya sendiri apakah Mbak? Lah sampean piye? Wah, kadang itu yo ora butuh jadi tapi kok kancane tuku yo pelok-pelok saja gitu loh ya. Itu yang paling itu apa? Itu saya itu kadang ini loh. Kalau saya kan ikut acara Wandani pertemuan itu loh. Mbak ini loh, Mbak ini tas itu loh kayak rinjeng itu awalnya saya nggak tahu untuk bawa rantang-rantang nasi kalau dana makan ke wihara ke apa itu loh. Saya itu punya 4 gitu ya. Satu hitam, satu biru. Saya malu ya. Tapi ya itulah saya. Maksudnya ya prakteknya itu tidak mudah Bapak Ibu. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Lah wong dana makan biku di wihara saya juga setahun paling 2 kali 3 kali ya. Lah kok tas saya papat itu loh, tas rinjing dana makan itu loh. Kapan mau saya ngundake itu loh. Berarti itu kebutuhan atau keinginan Bapak Ibu? Keinginan. Saya alami enggak? Saya alami. Saya lakukan enggak? Saya lakukan. Moha enggak? Moha. Ya itulah saya. Yang kadang bisa berteori tapi prakteknya juga. Ya kita sama-sama berlatih ya Bapak Ibu ya. Ibu demikian Bu. Ya kata kuncinya bedakan kebutuhan dan keinginan. Gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Gusti. J, sami-sami. Cuma sekedar berbagi Bu, wong saya juga masih ngelakoni. Yang hanya nuruti keinginan lah piye meneh ya. Wong warnanya yo api gitu loh. Gitu. Dan Maaf Ibu, sudah jam ya. eh, Ada ada di room chat. Oh. Ya, ini mau saya bacakan atau bagaimana? Boleh dibacakan. Ya. Dosa atau kebencian tadi contohnya kalau kita lihat sekelebat rambut saja sudah benci. Tadi untuk diwaspadai munculnya dosa. Pertanyaannya bagi yang merasa dibenci, apa sikap yang dilakukan biar yang benci tidak muncul dosa atau kebenciannya? Jadi ini supaya kalau orang dibenci itu yang dibenci itu tidak menimbulkan orang itu membenci lagi gitu. Atau bagaimana? Oh ya. Nih, Datang ke rumahnya bawain gula teh gitu ya. Ya, ya gini Bapak Ibu ya. Ya namanya kita orang bersosial gitu ya. Mungkin jangankan sama orang lain gitu ya. Ini saya contohkan misalnya saya sama bu saya sama suami saya itu kan juga sudah menjadi contoh. Daripada saya memakai contoh orang luar ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Tri Sutresno yang lagi heboh ya. Sekarang ketemu Pak siapa nanti malah jadi heboh gitu. Contohnya saya saja. Ya misalnya saya tahu ini, saya tuh lagi ndak beneran sama suami saya. Gara-gara lah mau naruh handuk itu kan bisa orang rumah tangga itu bisa kepiah loh Bapak Ibu. Saya tahu dia yo lagi jengkel sama saya gitu ya. Aku takon yo, kadang ada rasa gengsi loh. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu. Kalau saya gitu ya, sorry ya kalau mau tanya duluan gitu ya. Nah, tadi kan mungkin suami saya lihat saya saja mungkin sedih ini nah iso rak ketemu gitu ya. Saya berangkat pagi, dia berangkat pagi, saya pulang sore, dia lebih sore lagi kan bisa saja seperti itu. Nah, tadi pertanyaan gimana kita yang sudah tahu orang lain tuh benci sama kita gitu ya. Ya, biar dia nggak tambah benci kan pertanyaannya begitu kayak tadi ya Mas ya. Ya berarti itu tak pikir itu orangnya bagus sekali. Sudah tahu kita dibenci orang dan kita ingin meredakan kebencian orang itu supaya tidak nambah. Ya baik-baikilah saja Bapak Ibu. Kata Sang Buddha. Nah, ini juga nggak mudah lagi Bapak Ibu. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Teori. Praktiknya kita sebel sama orang yang lewat, dia naik motor kenceng, doa kita apa coba? Banter kono, ya, tibo gitu ya, jelungu pohon seperti itu. Aduh, ajaran Sang Buddha itu padahal sudah dikasih tahu, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nah, seperti A tadi aplikasinya ya, kalau
orang misalnya orang tadi kan tahu si A itu benci sama aku, waduh piye yo, biar dia nggak tambah benci gitu ya. Nek saya nengok ke wajah, waduh dia bisa tambah benci, ya berarti baik-baikilah. Artinya begini, jaga sikap, jaga ucapan nextnya supaya dia tidak marah. Kita tarik ke konteks keluarga. Kalau kita tahu suami kita marah, anak kita marah sama kita, jangan ragu-ragu untuk minta maaf duluan. Gengsi ya Mbak, ya sama, saya pun juga ngalami ya Bapak Ibu. Saya gengsinya juga dari pagi tuh tak pikir sampai tengah hari gitu. Baru setelah saya pikir, waduh aku arep lunga sapa sing ngeterno ini ya. Balik bengi gitu ya akhirnya Kang gitu ya. Dan kadang saya itu masih malu loh Bapak Ibu. Saya curhat ini ya. Saya malu untuk ngomong langsung. Ya tak WA sik toh Bapak Ibu gitu loh. Tak WA saja gitu. Wes nanti kita ketemunya nih ya bareng-bareng nek ketemu nek motor gitu ya menang gitu ya. Yang penting dia nyoper saya dia. Tapi sudah saat jadi satu kendaraan Bapak Ibu. Tapi saya belum ngomong langsung. Yang penting sudah WA gitu. Artinya dari pertanyaan tadi kalau kita tarik benang merah adalah ya bagaimana kita ngalah gitu. Katanya wani ngalah luhur wekasane. Itu bukan hanya teori Jawa, ajaran Jawa, itu sudah diajarkan Sang Buddha. Walaupun praktek wangel, jangankan sama orang lain, sama pasangan kita yang ngasih kita makan saja juga wangel. Saya itu jadi satu sama mbok saya, ya kadang seperti itu. Kalau sama mbok saya itu mau rebutan masak itu loh, ini ki meh dioseng atau dikasih santen gitu kadang ya sok tukaran gitu ya. Kadang saya juga tahu saya juga salah anak durhaka ini. Kadang kalau saya masih malu minta maaf sama mbok saya gunakan perantara anak saya gitu ya. Kalau saya terus saya masak apa sudah mateng, saya nyuruh anak saya, dah kayak kembali le gitu. Akhirnya oh mbok saya sudah tahu sogok ini berarti udah ngajak baikan gitu. Ya artinya gitu triknya bisa macam-macam. Saya menggunakan diri saya dan keluarga saya. Memang itu saya alami Bapak Ibu. Sama ibu itu kadang itu gitu. Kadang saya juga itu. Walah untung iki mantumu lanang. Nek mantumu wedok itu ya kadang sok kita bercanda seperti itu. Isok tukaran wae itu sama mantune. Untung mantu dia laki-laki jadinya nggak ngurus urusan dapur gitu ya. Kadang di dapur tuh lucu ini ditumis atau dikasih santan saja kok iso gegeran itu loh ya. Tapi ya itu memang harus ada yang mengalah Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah itu. Saya sama suami saya mau baikan itu saya juga tidak mudah, saya juga malu, gengsi gitu ya. Tak BAC itu. Mungkin Bapak Ibu yang senyum-senyum kok podo mbak aku ya wegah gitu ya. Tak WA gitu ya paling. Ya itulah ya ajaran Sang Buddha seperti itu Bapak Ibu. Nyoto ya prakteknya yang harus sama-sama. Gitu. Kayaknya sudah cukup ini Bapak Ibu nanti telat pulangi loh. Iya, saya kembalikan kepada panitia. Iya. Ada yang mau tanya lagi nih, Bukus? Ya. Oh, Satu tim lagi. lanjutnya tak Pak? Ya, Mana tau Mbak, mau ya sampean atau ngisi nek jamba nek sini Klaten Mbak yo sekali-sekali gitu ya. Ya Pak, monggo Pak, mumpung ketemu Pak. Mumpung ketemu. ya sama yang saya mau tanya udah itu. Ya. Niatnya ke biara kan mau mengikis apa ketukeran batin. Tapi setelah ke biara ada yang drama, tapi ada yang main HP terus. Dan saya kan jadinya berpikirnya jelek lah gitu. Terus Ya, iya Pak. Tadi contohnya dosa mula cita kan lihat status orang saja bisa jengkel ya. Ini sama Pak. Ini loh uang ini loh. Terus gawe no dia mah kelas no utek gawe baik gitu bisa jadi marah sendiri ya Pak ya. iya iya iya. Gitu tadi pertanyaannya ya Pak ya. Ya, ya itulah Pak. Tapi gini, kita harus kembali ke ini. Ini mungkin untuk juga apa ya? Ajaran pengingat yang terakhir sebelum kita tutup Dhamma kelas ini. Sang Buddha itu mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau kita marah dan kita tahu kalau kita marah itu namanya kita itu bijaksana. Maksudnya mulai memasuki level bijaksana.
Kalau bapak marah, kok bapak tahu bahwa saya ini marah, rasanya di dalam sana jeduk 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 gitu ya, pengen jupuk HP-nya terus pengen tak pek gitu. Jangan dikepuk Pak, nanti suruh ngijoli gitu ya. Itu sudah satu starting point, bahasa kerennya itu sudah starting point dari perkembangan batin yang bagus. Daripada Bapak Ibu marah-marah, melotot-melotot, muni kebun binatang dikeluarkan semua, kita kasih Pak, mbok nek marah-marah ki rodok nganggo aturan, rodok nganggo SPOK gitu loh kata-katanya. Itu malah gini, sapa yang nesu aku ya ora tahu jenenge nesu sak umur udah kurang pernah nesu. Itu parah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada sesuatu hal yang tidak pas dan Bapak Ibu marah, itu bagus. Itu starting point yang bagus. Nah, nextnya yang harus dipikir. Ya, carane iki yo tak jaluk HP ini apa tak lokno. Tak lokno ya nek wong nesu. Nah, nextnya itu yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu memang nggak mudah. Jangankan ngasih tahu orang lain, ngasih tahu anak kita sendiri toh, Mbak. Sudah diajak ke wihara, di wihara anak kita ini ya, anak kita bukan orang lain. Itu dielekno itu kadang ya marah-marah. Besoknya apa? Nggak mau ke wihara lagi. Ayo le nek wihara moh, nek wihara dolanan HP dili lah. Mbok lokno, Pak, Pak. Lah, bisa seperti itu. Artinya, ya, kalau kita marah, kita tahu kita marah itu bagus apa tidak? Bagus. Kalau benci dan kita tahu di dalam sana ada benci, ada yang mendidih gitu, bagus enggak? Bagus. Daripada wis benci, diarani membenci, rak gelem, lah itu payah Bapak Ibu. Nah, nextnya ini yang kita pikirkan. Makanya ajaran Sang Buddha kan kombinasi itu ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan, kita marah, kita tahu bahwa kita marah itu sati. Itu bagian dari sati sampajanya, itu bagian dari perhatian baik terhadap pikiran. Dan nextnya itulah yang yaitu sati terus sampajanya, kebijaksanaannya yang dipakai. Ngeloknya yo sing alus, Pak. Oh, kamu kok lihat HP terus dari tadi? Apa kamu ngapal no Manggala Suta? Yo nek sini nek kamu apal aku mbak ajar ro gentina mungkin caranya yang begitu. Hebat kamu ya. Tak perhatiin nek biara tuh ngutek HP terus. Tanah Suta apa sih mbak baca gitu ya. Nah, nah makanya sati plus sampajanya itu yang Sang Buddha katakan. Termasuk tadi Pak kita tahu suami marah apa marah itu sampajanya harus dipakai. Kalau sati tok kita tahu kita marah dia salah langsung der gitu ya, ngerti etika anak soalnya biara loh no tulisannya gitu. Nah itu umatnya habis Pak, besok umatnya nggak biara lagi gitu. Itu itu hanya sharing dan itu PR kita Pak, ngelokno anak muda. Nah anak muda tempat saya ini Pak, kalau di wihara ini dulu kan kita pasang internet gratis itu, kok wihara semua rajin, tak kirain itu ya sinau apa-apa gitu Pak, malah ngegame sampai pagi lah kita pengurus malah dikomplain sama orang tua ya. Itu mulai wis rasa wifi nan biara apa ya maaf bocah ora tau balik gitu ya. Sinawora ternyata ngegame mabar. Itulah apa namanya Mobile Legend atau Free Fire FF apa gitu. Ya sudah sekarang setelah kita dikomplain putus wis biara saya katrok sekarang kapok ndak ada wifi ya. Karena malah dibuat itu. Ngelokno juga ndak mudah Pak. Apa kita marah kepada anak-anaknya ndak Pak? Kita ngomong, Dek ini wifi-nya diputus lah kenapa? Wih ada randek kas bayar gitu baik. Mungkin dia mikir ini lagi bayar listrik kuat atau wifi ra kuat gitu ya. Ya wes mbah pokoknya kita alasannya wihara rak dedet bayar wifi gitu daripada nanti mereka dilokno yo marah-marah ndak mau ke wihara lagi kita yang rugi. Pas kita ada kegiatan bersih-bersih, moh rane wihara salah wifi-nya pateni lah kita malah oh nggak punya bala tentara nanti. Gitu Pak, terima kasih pertanyaannya. Masih diberi kesempatan lagi, terus mungkin dari yang ikut Zoom. Oh, ya, Bapak Ibu di rumah Zoom. Monggo. Ini yang di Zoom juga lumayan banyak ya. Saya baru tahu ada 9 ternyata. Oke, ada Bapak Ibu dari Brebah. Wah, ada Buati juga, walah Bu. Ya ampun. Selamat Ma- malam Buati. Maaf Ibu menyela sedikit, di room chat Ya, ada tambahan. gimana? Di room chat ada sedikit tambahan. Oh Eh, ya, bacakan Mas, tolong Mas.
Makasih jawabannya Mbak Kus. Dan maaf, sedikit tambahan yang saya ketahui, di pembagian ekonomi hanya dikatakan dibagi 4 bagian dan tidak ada persentasenya. Jadi semua level kondisi ekonomi sebenarnya bisa diterapkan. Oke, ya, Mas. terima kasih, terima kasih. Memang gini, persenan suta itu memang tidak ada Bapak Ibu. Itu kan yang kita kembangkan sendiri ya. Nanti di buku prinsip ekonomi Buddhis prinsip ekonomi apa baru muncul persen-persenannya. Itu teori yang kita sekarang. Dan saya pikir ya memang masuk zaman Sang Buddha wis ono persenan ya. Memang tidak ada. Memang istilahnya bahasa tepatnya persentasinya memang tidak ada. Itu hanya teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonom-ekonom Buddhis di yang waktu kesekian dan kesekian. Saya pikir itu juga karena untuk menjawab tantangan gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, kenapa teori itu kadang berkembang gitu ya. Contohnya kita kalau ditanya zakat, teman-teman agama itu ada persenan, nah kita bingung sendiri ya. Ya akhirnya muncul teori 5 itu, termasuk pengeluaran tadi. Dan terima kasih sharingnya, terima kasih. Memang harus ada topik khusus ini tentang ekonomi apa ya, perumah tangga dalam dhamma ya, mungkin seperti itu Pak Eko. Gitu. Iya, terima kasih semuanya dan klarifikasinya dan istilahnya evaluasinya. Terima kasih. Dari Zoom mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Cukup kayaknya Pak. Cukup ya, Udah oke. jam 8 lebih loh, ternyata Ya, 8 lebih ya, 8 kali ini. Alur ngidul ya, mohon mohon ya, maaf jika ya kadang nyambung, kadang nggak nyambung ya, namanya juga kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih Pak Eko dan semuanya. ya. Terima kasih Bu Gus sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam Dhamma kelas kita dalam rangka SPD pada malam hari ini. Dan ini adalah yang terakhir, yang keempat, karena kita cuma 4 kali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan Dhamma kelas ini bisa menambah wawasan bagi umat-umat Buddha di Kabupaten Klaten khususnya, sehingga bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa menurut saya tadi pembahasannya cukup mudah dipahami dan semoga kami bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bu Gus sekali lagi dan kiranya untuk Dhamma kelas pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.